Film diawali memperlihatkan Daryl sedang bersiap dengan motornya. Tidak lama kemudian Carol datang. Sebelumnya, Carol menemukan sebuah peta yang ia ambil dan simpan. Carol mengaku pekerjaannya sudah diambil oleh Jerry. Dengan begitu, ia bebas dan mau ikut Daryl berburu apapun yang masih bisa diburu. Daryl mengaku hanya akan memeriksa pohon tumbang dan akan memanfaatkan kayunya untuk memperkuat pagar Alexandria. Tanpa minta izin, Carol langsung naik ke motor Daryl mengajaknya berburu. I'm not gonna spook the animals, don't worry. This is what I'm talking about. Halo para pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Dalang Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita film The Walking Dead Season 10. Setelah sampai suatu tempat, Daryl menyembunyikan motornya dan melanjutkan jalan kaki. Ia juga berpesan kepada Carol untuk mengingat tempat itu jika dalam perjalanan nanti mereka terpisah. Di lokasi tersebut, mereka hanya menemukan seekor rusa yang sudah dimakan zombie. Carol mengajak Daryl ke suatu lembah di utara. Sampai di suatu lembah, mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan rusa. Carol mengajak Daryl memancing ikan sebelum pergi. Sangat mengejutkan, hanya sekali gerakan saja tombak Carol mengenai seekor ikan. Setelah membungkus ikan tersebut, mereka pun bergegas mencari tempat perlindungan karena hari sudah mulai gelap. Tiba-tiba saja anjing Daryl lari ke suatu tempat. Mereka pun mengejarnya. Ternyata anjing pintar Daryl membawa mereka ke suatu rumah, di mana mereka akan menggunakan rumah tersebut untuk menginap. Rumah tersebut mengingatkan Daryl pada suatu kejadian dan cerita flashback 5 tahun yang lalu, di mana Daryl hidup menyendiri di tepi sungai dengan anjingnya yang masih kecil. Ia terus melacak keberadaan Rick di sepanjang sungai. Hey. Suatu ketika, Carol menemui Daryl memberitahu Maggie meninggalkan Hilltop. Ia juga memperingatkan Daryl yang tidak seharusnya hidup menyendiri di tepi sungai selama 2 tahun ini. Daryl tidak tahu akan berapa lama lagi melakukan pelacakan keberadaan Rick. Ia masih akan mencari di sungai yang belum ia cek. Carol memberikan perbekalan dan meninggalkan Daryl. Suatu malam terjadi hujan badai. Daryl bertahan di gubuk tepi sungainya. Ia terlihat frustasi ketika hujan tersebut menghancurkan peta pencarian Rick yang ia buat. Cerita berlanjut 1 tahun kemudian atau 4 tahun yang lalu. Suatu ketika anjing Daryl menunjukkan suatu tempat kepadanya. Ternyata itu sebuah rumah yang dihuni oleh seorang wanita yang sekarang sedang menodongkan senjata. Kembali ke masa sekarang, ini adalah rumah yang dihuni oleh seorang wanita dalam flashback Daryl tadi. Anjing Daryl menunjukkan tempat persembunyian makanan di lantai. Di dalamnya ada foto seorang wanita dan anak beserta surat. Carol kemudian minta Daryl untuk menceritakan kejadian detailnya. Cerita kembali flashback 4 tahun yang lalu. Daryl akhirnya diikat oleh wanita itu. Ia menanyakan siapa dia dan apa motifnya memasuki wilayahnya. Daryl memperkenalkan diri dan mengatakan tidak ada maksud mengganggunya. Dia datang ke situ karena anjing yang menuntunnya. Wanita itu pun melepaskan ikatan Daryl dan menyuruhnya meninggalkan rumah.
Cerita berlanjut 6 bulan kemudian masih dalam flashback. Saat Daryl sedang duduk santai di gubuknya, ia didatangi anjing, yang ternyata anjing yang selama ini bersama Daryl aslinya milik wanita asing tersebut. Daryl kemudian mengantar anjing pulang yang disambut hangat oleh wanita itu. Looks like you got the raw end of the deal there. Well, be careful out there. Dog, inside. Cerita berlanjut 8 bulan kemudian masih dalam flashback. Saat Daryl mencari kayu bakar, tiba-tiba kawanan zombie datang. Wanita asing tadi datang membantunya dan mengajaknya bersembunyi. Setelah semua zombie pergi, bukannya berterima kasih, Daryl minta agar wanita itu meninggalkan camp Daryl. Sambil pergi, wanita itu memperkenalkan diri, namanya Leah. You stay away from my camp. Name's Leah. Cerita berlanjut 3 bulan kemudian, masih dalam flashback. Daryl mendatangi rumah Leah dan meninggalkan ikan besar di pintu. Tanpa bicara apapun, Daryl langsung meninggalkan rumahnya. Tidak lama kemudian, Leah mendatangi Daryl yang sedang menghangatkan tangannya di camp. Leah langsung melempar ikan pemberian Daryl tepat di kepalanya dengan mengatakan ia bisa menangkap ikan sendiri. Daryl bilang kenapa Leah selalu melempar barang kepadanya, padahal Daryl sudah berusaha bersikap baik. Leah tidak butuh sikap baik Daryl. Dia hanya butuh dibiarkan hidup sendiri. Daryl pun tidak akan mengganggunya lagi. Leah tidak akan datang lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, mereka berdua bersama-sama saling menoleh. Ternyata, Leah peduli dengan Daryl dan mengkhawatirkan tangannya membeku kedinginan. Akhirnya keduanya saling menghilangkan gengsi. Daryl ikut Leah ke rumahnya. Suatu malam Leah menjatuhkan sebuah bingkai dengan foto anaknya. Ternyata ini adalah hari ulang tahun anaknya yang sebetulnya itu adalah keponakan. Leah kemudian menyimpan foto anaknya di lantai kayu. Daryl mendekat kepadanya. Disitulah Leah menceritakan saat keluarganya dihabisi para zombie. Daryl adalah satu-satunya orang yang ia temui setelah kejadian tersebut. Sejak saat itu, mereka berdua menjalani hidup bersama selayaknya pasangan kekasih. Cerita berlanjut 10 bulan kemudian, masih dalam flashback. Leah mulai curiga latar belakang Daryl kenapa ia setiap hari mencari saudaranya yang menghilang di tepi sungai. Bertahun-tahun ia lakukan. Leah memberi Daryl pilihan terus mencari Rick di sungai atau hidup bersamanya. Now choose. Saat Daryl mengemas barang-barangnya di camp, Carol datang dengan membawakan pakaian. Sekaligus pamitan ia akan lama datang lagi ke tempat tersebut karena masalah di Kingdom semakin kompleks. Carol berharap Daryl melanjutkan hidup dengan menemukan kedamaian. Daryl juga mengatakan senang Carol telah menemukan kedamaiannya bersama Ezekiel dan pergi meninggalkan Carol. I'm glad you found your peace. Daryl mengalami kebimbangan saat melacak keberadaan Rick. Ia kemudian memutuskan kembali ke rumah Leah. Namun, ia tidak menemukan Leah. Ia menghilang meninggalkan anjingnya sendiri di rumah tersebut. Daryl kemudian meninggalkan surat yang ia taruh di lantai tempat Leah menyimpan foto anaknya. Dalam surat itu, Daryl mengatakan ia milik Leah dan memintanya untuk mencari Daryl. Daryl dan anjingnya berusaha mencari Leah, namun sampai sekarang tidak ditemukan.
Cerita kembali ke masa sekarang. Daryl menyesali meninggalkan Leah yang sampai sekarang tidak tahu kabar keberadaannya. Carol menenangkan Daryl agar tidak menyalahkan dirinya sendiri setiap kehilangan seseorang. Carol juga menyinggung menghilangnya Connie. Untuk hal itu, Daryl menyalahkan Carol, dialah yang menyebabkan Connie menghilang. Daryl juga mengatakan keberanian Carol mengikuti Daryl hanya untuk pelarian rasa bersalahnya kepada Alexandria. Atas kecerobohannya, Whisper menyerang Alexandria. Carol mengelak ia hanya butuh teman, bukan pelarian masalah. Daryl mulai muak dengan Carol What's been happening? I'm sick of it. dan tidak akan menghentikannya lagi jika harus lari berlayar. Akankah keberuntungan dan hubungan persahabatan mereka berakhir? Kita tunggu episode berikutnya.